Tes tes tes, cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman di channel saya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan langsung bahas aja ya. Jadi di hari ketiga minggu ini mayoritas kripto atau altcoinnya kripto ya. Mayoritas kripto ini sekarang sedang berada di penurunan ya, fase penurunan. Jadi di minggu ini tuh Senin naik ya, Senin hijau, kemudian Selasa dan Rabu itu turun. Namun kalau kita lihat dari per minggu ini ya, masih terlihat kenaikan lah ya. Jadi kalau kita di sini lihat, kita contoh aja render, dia per minggu ini naik 9%. Artinya mungkin dia Senin naik 30, kemudian Selasa turun 10, dan Rabunya turun sekitar 11%. Jadi masih ada kenaikan 9% di minggu ini. Jadi at least ya untuk per minggu ini kita masih cuan sebetulnya. Kemudian saya ingin fokus ya untuk ke hari ini. Kenapa sih market masih turun? Jadi di minggu ini 2 hari sudah turun ya, atau mengalami fase penurunan. Oke, saya mau lihat dulu dari coin market cap ya di indikator Fear and Greed. Kita coba lihat sekarang berada di sekarang sudah mulai turun lagi teman-teman. Jadi kemarin sudah ada di fase greed ya, di warna hijau. Kemudian sekarang sudah turun lagi dan masuk ke netral lagi. Oke, nah kemudian teman-teman, dari banyaknya yang merah gitu ya, sebetulnya juga ini kenapa sih bisa terjadi ya, bahkan 2 hari. Nah kalau saya lihat memang mungkin penyebabnya ada di si Bitcoin atau si chart Bitcoin ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini dia sudah di candle per daily ini terlihat ada bullish engulfing ya, atau ya ada penurunan lah. Nah kalau teman-teman lihat Bitcoin ini di tanggal 6 masih ada di 102 ribuan dolar ya. Kemudian turun ke 94. Nih di sini 94, 93, 94 hanya dalam 1 hari. Jadi di tanggal 7-nya sudah turun ya. Tanggal 8 sudah makin turun gitu ya. 1 hari sudah penurunan cukup drastis. Nah, penurunan ini memang menjadi perhatian besar di dunia kripto, teman-teman. Ketika dia baru mau breakout dari supply zone-nya, dia malah turun kembali. Nah, juga ada apa sih atau apa yang menyebabkan penurunan ini, dan apa yang bisa kita prediksi atau analisa untuk kedepannya. Oke, jadi ini penurunannya sudah hampir 7 ya, 7%-an lah. 7 atau sampai 80%. Oke, nah kalau kita lihat di indikator-indikator penting di sini ada RSI ya. Memang dia sudah, jadi kemarin pas dia masuk ke supply zone, dia memang ada di zona oversold ya, atau sudah terlalu overbuy karena sudah terlalu banyak yang beli. Jadi dia di sini sudah memotong garis merahnya, garis biru memotong garis merah, artinya dia memang harus turun dulu teman-teman. Nah juga ada beberapa faktor yang memang menyebabkan penurunan si Bitcoin ini. Yang pertama ya jelas sentimen pasar ya. Ini juga terlihat dari indikator Fear and Greed tadi. Jadi di sini ada ketakutan ya akibat berita mungkin ada makroekonomi dan juga seperti kenaikan suku bunga. Nah ternyata juga di penurunan Bitcoin ini ada dampak likuidasi posisi ya, di posisi long. Jadi lebih dari 500 juta
dolar posisi leverage ini dilikuidasi dalam 24 jam. Jadi banyak orang yang main futures pasang posisi long ya di Bitcoin atau di altcoin atau di kripto lainnya, itu terlikuidasi teman-teman. Jadi sampai hampir lebih dari 500 juta dolar. Itu juga bakal bikin sentimen menjadi turun, kemudian juga ada regulasi ya. Jadi kabar baru tentang regulasi kripto di negara besar seperti Amerika Serikat itu akan mempengaruhi. Nah, kalau misalkan di teknis ya, di market outlook kita di sini melihat ya di 0,2 ini di 102.000 ini ada memang resisten ya. Di sini resistennya kuat dan di sini ada penolakan dari resisten tersebut sehingga dia balik lagi ke bawah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga ada di 92 ya, sebetulnya di 92 ada level support nih di sini atau demand area. Kalau saya biasa menyebut demand area karena ada area di sini dan pastinya akan banyak permintaan. Jadi Bitcoin ini mungkin akan memantul di area sini nih, memantul lebih kuat. Jadi secara level psikologis dia akan memantul di 92.000, kemudian balik lagi ke 102.000. Gitu ya. Nah, ini trennya ya menurut saya untuk jangka pendek dia akan bearish dulu. Namun ya peluang untuk membalikan arahnya tetap ada yaitu di 92.000. Nah, itu teman-teman perlu catat. Nah, untuk sekarang saat-saat ini dia mungkin akan turun dulu. Nah, skenario untuk bearish atau penurunan mungkin jika 92.000 ini ditembus makin jauh ke bawah, kemungkinan dia akan ke 84-an. Di sini ada support lagi ya. Jadi lebih rendah di sini. Nah, untuk skenario bullishnya mungkin jika dia memantul setelah di 94 ini dia akan tembus 97 kemudian langsung naik ke 102 tadi, 102.000 tadi. Jadi, nah ini teman-teman bisa tinggal perhatikan ya, 40 di sini ada 7 jam ke depan ya untuk pergerakan harga selanjutnya. Jadi poinnya itu sih. Jadi memang penurunan ini disebabkan oleh beberapa sentimen dan juga 4 sentimen tadi ya. Jadi ada beberapa sentimen yang memang mempengaruhi turun drastisnya si Bitcoin kali ini. Paling gitu aja sih. Untuk teman-teman ya pantau level kunci tadi di 92.000 dan 97.000 dan juga 102.000 gitu ya. Secara fundamental ya tetap kuat lah. Bitcoin tuh fundamental paling kuat ya. Koreksi juga wajar gitu. Pasti sering terjadi sebelum bull run besar-besaran. Gitu aja paling teman-teman untuk video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.